Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas keamanan jaringan. Pada keamanan jaringan ada ancaman keamanan. Anda pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang jaringan perusahaan yang diretas yang kemungkinan pelaku kejahatan siber mengakses informasi pribadi ribuan pelanggan. Oleh karena itu, keamanan jaringan akan selalu menjadi prioritas utama para administrator. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer. Terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Keamanan jaringan harus dapat mengamankan data sambil tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari jaringan. Pengamanan jaringan melibatkan protokol, teknologi, perangkat, alat, dan teknik untuk melindungi data dan mengurangi ancaman. Vektor ancaman dapat bersifat eksternal atau internal. Banyak ancaman keamanan jaringan eksternal saat ini berasal dari internet. Ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan, yaitu virus, worm, dan trojan horse. Ini berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Spyware atau adware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Perangkat lunak tersebut kemudian secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna. Serangan zero day disebut juga serangan zero hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan diketahui. Serangan aktor keancaman. Orang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Serangan penolakan layanan. Serangan ini memperlambat atau membuat aplikasi dan proses pada perangkat jaringan menjadi macet. Intersepsi dan pencurian data. Serangan ini menangkap informasi pribadi dari jaringan organisasi. Pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi. Ancaman internal juga penting untuk dipertimbangkan. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pelanggaran data yang paling umum terjadi karena pengguna internal jaringan. Hal ini dapat disebabkan oleh perangkat yang hilang atau dicuri, penyalahgunaan yang tidak disengaja oleh karyawan, dan lingkungan bisnis, bahkan karyawan yang berniat jahat. Dengan strategi POD yang terus berkembang, data perusahaan menjadi jauh lebih rentan. Oleh karena itu, saat mengembangkan kebijakan keamanan, penting untuk mengatasi ancaman keamanan eksternal dan internal. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi internet bisa menembus firewall atau dinding. Lalu yang disusupi ancaman internal ya dari dalam. Lalu ada solusi keamanan. Tidak ada satu solusi pun yang dapat melindungi jaringan dari berbagai macam ancaman yang ada. Oleh karena itu, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan dengan menggunakan lebih dari satu solusi keamanan. Jika satu komponen keamanan gagal mengidentifikasi dan melindungi jaringan, komponen lain mungkin berhasil. Implementasi keamanan jaringan rumah biasanya cukup mendasar. Biasanya Anda menerapkan pada perangkat akhir, serta pada titik koneksi ke internet, dan bahkan dapat mengandalkan layanan yang dikontrak dari ISP. Berikut adalah komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah dan atau kantor kecil. Itu ada antivirus dan anti-spyware. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat lunak berbahaya. Lalu ada penyaringan firewall. Penyaringan firewall memblokir akses tidak sah dalam jaringan dan keluar jaringan. Ini dapat mencakup sistem firewall berbasis host yang mencegah akses tidak sah ke perangkat akhir, atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk mencegah akses tidak sah dari dunia luar ke jaringan. Sebaliknya, implementasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak
komponen yang dibangun ke dalam jaringan untuk memantau dan menyaring lalu lintas. Idealnya, semua komponen bekerja sama yang meminimalisir pemeliharaan dan meningkatkan keamanan. Jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-spyware, dan penyaringan firewall, tetapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya, yaitu ada sistem firewall khusus. Sistem ini menyediakan kemampuan firewall yang lebih canggih dan yang dapat menyaring lalu lintas dalam jumlah besar dengan terperinci. Lalu ada daftar kontrol akses atau ACL. Daftar ini selanjutnya memfilter akses dan penerusan lalu lintas berdasarkan alamat IP dan aplikasi. Lalu ada sistem pencegahan intrusi atau IPS. Sistem ini mengidentifikasi ancaman yang menyebar cepat seperti serangan zero day atau zero hour. Lalu ada jaringan private virtual atau VPN. Ini menyediakan akses aman ke suatu organisasi bagi pekerja jarak jauh. Persyaratan keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta berbagai aplikasi dan persyaratan komunikasi, baik lingkungan rumah maupun bisnis harus mampu mengamankan data mereka sekaligus tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan pengguna dari setiap teknologi. Selain itu, solusi keamanan yang ditetapkan harus dapat beradaptasi dengan tren jaringan yang terus berkembang dan berubah. Studi tentang ancaman keamanan jaringan dan teknik mitigasi dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang infrastruktur peralihan dan perubahan yang digunakan untuk mengatur layanan jaringan, seperti gambar bawah ini. Lalu pada materi berikutnya ada profesional IT. Bahasa Inggris CCNA. Sebagai mahasiswa nettakat, Anda mungkin sudah berkarir di bidang IT atau masih belajar untuk mempersiapkan diri Anda. Apapun pilihannya, penting untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi jenis pekerjaan yang tersedia di bidang IT. Peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh teknisi jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Sertifikasi Cisco Certified Network Associate menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan Anda tetap relevan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi generasi mendatang. CCNA yang dikonsolidasi dan diperbarui untuk teknisi jaringan terdiri dari 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup topik mendasar untuk semua teknologi jaringan. CCNA yang baru berfokus pada topik-topik dasar dan keamanan IP beserta nirkabel, virtualisasi, otomatisasi, dan pemrograman jaringan. Ada sertifikasi DevNet baru ditingkatkan asosiasi spesialis dan profesional untuk memvalidasi keterampilan pengembangan perangkat lunak Anda. Tersedia pilihan sertifikasi spesialis untuk memvalidasi keterampilan Anda sesuai dengan peran dan minat perangkat Anda. Ini termasuk sertifikasi Cisco Enterprise Advanced Infrastructure Specialist. Anda dapat memulai dari manapun yang Anda inginkan. Tidak ada prasyarat untuk memperoleh sertifikasi tingkat asosiasi, spesialis, profesional, atau ahli. Kredit pendidikan berkelanjutan untuk sertifikasi ulang dan pengembangan berkelanjutan ini tersedia untuk CCNA. Lalu ada pekerjaan jaringan. Sertifikasi CCNA Anda akan mempersiapkan Anda untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Di www.nettakat.com Anda dapat mengklik menu karir dan kemudian memilih peluang kerja. Anda dapat menemukan peluang kerja di tempat tinggal Anda dengan menggunakan program baru Talent Bridge Matching Engine dari pekerjaan di Cisco, serta mitra dan distributor Cisco yang mencari mahasiswa dan alumni Cisco Networking Academy
Anda juga dapat mencari pekerjaan di bidang IT menggunakan mesin mencari daring seperti Indeed, Glassdoor, dan Monster. Gunakan istilah pencarian seperti IT, administrator jaringan, arsitek jaringan, dan administrasi sistem komputer. Anda juga dapat mencari menggunakan istilah Cisco, CCNA. Jadi seperti itu dulu saja video kali ini.